Poligami. Ada aja nih. Gimana klarifikasinya nih? Aduh. Gini, sebetulnya itu cerita lama. Iya. Dengan adanya waktu itu April yang tidak susah punya anak beberapa tahun ya, 1,5 tahun kurang lebih saya menjalani dengan April. April selalu bilang sama saya, udah kamu poligami aja, kamu cari istri lagi. Nah, Supaya punya anak. supaya dapat anak, karena dia kasihan sama saya. Sekarang anak udah banyak. Ya. Nah, setelah saya dapat anak sekarang, saya justru menyesal kenapa kesempatan itu tidak saya ambil dulu. Ini pelajaran ya buat lu orang ya, kalau ada kesempatan ambil aja. Ya, jadi ini juga pelajaran buat perempuan. Kalau nawarin ke suami itu di saat Lihat-lihat suaminya. Iya, yang pertama lihat suaminya, kedua juga di saat-saat yang emang kita lagi dalam keadaan yang sentimental tuh berdua tuh kayak ya Allah gitu, lagi bermunajat gitu ya. Jadi mau ditawarin apapun pasti jawabannya dia adalah enggak, aku sama kamu aja gitu. Sekarang udah berubah pikiran jadi ngelarang ya mungkin. Hah? Iya, iya makasih. Kalau ngelarang sih enggak, tapi rasanya doanya lebih pengen corona pergi aja sih dibandingin dapetin madu ya kan. Ya, madu asli sama madu palsu gimana bedanya? Kalau madu asli dibawa ke rumah, yang di rumah marah-marah. Nah, itu madu asli. Berarti pas jawab yang kemarin itu beneran enggak mau? Iya, itu memang bener-bener saya nggak mau karena dia tawarin terus. Karena gini, kondisinya memang kondisi yang nggak mungkin lah gua tinggalin atau gua istri gua duain sementara dia juga lagi berjuang untuk bisa mendapatkan anak dari gue. Terus ya mau nggak mau kan pasti gue support, gue berikan juga semangat. Enggak lah, aku tetap ada bersama dengan kamu, kita berjuang bareng-bareng gitu. Direkam ini tadi. Iya, makanya dulu kan gitu kan, dulu kan gitu. Nah sekarang ya dia sudah sadar gitu kan, sudah sadar bahwa keadaannya tidak seperti yang dulu. Jadi sebetulnya cerita tentang boleh poligami itu ini cerita dulu. Iya, lagian ini kan beritanya beredar kan 2 kali April Jasmine Ya. menawarkan ustadz poligami gitu. Nah yang kedua waktu itu mau meninggal ya, mimpi mau meninggal tiga hari. Terusan gitu, jadi sampai aku kasihin nanti kalau misalkan aku nggak ada, nah posisinya gitu ya, ada sebab akibat. Waktu itu berapa kali disuruhnya Pak Ustadz? Berapa kali nyuruh untuk poligami? Jadi waktu itu pertama kan soal yang April divonis nggak punya anak, susah punya anak. Yang kedua, waktu itu April tuh mimpi, saya kan sering buat keluar kota. Dia mimpi, saya bilang udahlah itu cuma mimpi aja kok, mimpi dikafanin, mimpi meninggal. Sampai kemudian 3 kali berturut-turut, akhirnya dia bilang, "Di, nanti kalau aku meninggal nih, aku nggak tahu nih udah 3 kali nih mimpi ini datang terus ke aku wasiatkan sama kamu. Apa yang aku punya sumbangin, ya sumbangin bisa buat masjid, bisa buat pesantren, bisa buat yatim dan lain sebagainya. Nah yang kedua, kamu nikah lagi, cari perempuan yang cantik kata dia. Kemudian yang soleha, kalau bisa ngapal Quran, biar apa? Biar bisa ngejagain anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti bahagia kumpul sama kita lagi di sorga." Nah waktu itu ya dia nangis cerita sama saya kasih semangat sama dia. Lama saya yang sedih, kok ini nggak jadi nih wasiatnya terlaksana. Ya artinya panjang umur gitu kan. Alhamdulillah. Itu mimpi pas jadi tahun 2 tahun lalu. Ada mimpi 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Anak masih 1 ya kan. Terus waktu itu kan Ustadz doanya tuh dia baik banget kan, pas aku nangis terus dia bilang, "Enggak sayang, kamunya nggak meninggal, tapi yang pergi adalah kejelekannya, keburukannya gitu." Amin. Ya alhamdulillah Allah ijabah tuh. Sampai sekarang masih sehat. Terus yang pergi insya Allah keburukannya gitu ya. Tapi ada yang nyesel karena waktu itu nggak bilang iya. Kalau sekarang diizinkan nggak, Ustadz? Ya, kalau sekarang ini tadi yang aku bilang, mendingan kita sama-sama berdoa biar corona pergi ya kan, biar kita semua sehat terus bisa. Saya mau, tapi harus April yang nyariin. Ya Allah. Gimana? Ya saya permasalahannya kan sibuk di rumah sama anak-anak jadi nggak bisa Bingung mau nyariin ya? Berarti Pak Ustadz sendiri. Iseng banget tuh nanya begini Ya loh. kan lagian beritanya tuh April Jasmine suruh Ustadz Solmed poligami 2 kali. Aku tuh sampai ketawa gitu, ya ampun ini kan kesannya bininya enak banget sama lakinya. Sampai disuruh. Itu bahasa halusnya untuk ngusir ya sebetulnya. Ngusir. Dia sono cari lagi deh bini yang lain. Cari sono Saking enaknya, tapi enggak. Enggak lah. Malah enggak begitu lah. Artinya berita itu punya
dua pandangan. Ada yang menyebut keren banget sih ini perempuan. Yang kedua, ini Allah tuh enak banget kali itu perempuan sama lakinya. Sampai lakinya disuruh poligami gitu kan. Persepsinya banyak. Banyak persepsi sebetulnya dari setiap pemberitaan itu. Ustaz melihat seorang Mbak April yang wah kayaknya hebat banget, gimana? Oh, Sampai segitunya. Terus Mbak April makin juga nanti. makin dia seperti ini, makin dia hebat, makin dia sabar menghadapi saya, sabar menerima saya. Tentu ya saya juga harus lebih lebih menjaga lah. Seperti itulah harusnya ya. Ya namanya manusia kan ujian, cobaan ada saja. Tapi dia selalu menguatkan saya, bersabar dengan apapun keadaan saya. Ya mudah-mudahan ini jadi lem perekat di antara kita untuk mengisi segala kekurangan yang bisa jadi. Kekurangan saya ya dimaklumi oleh April, kekurangan April juga dimaklumi oleh saya dengan apa? Dengan kelebihan masing-masing. April yang sabar menghadapi saya pun juga mungkin dengan kekurangan April saya juga sabar. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Kalau Mbak April sendiri melihat Ustadz yang nggak mau masih tetap setia gimana? ya alhamdulillah punya suami yang setia, yang baik gitu. Artinya kan kita makin kesini nih pernikahan udah makin lama gitu, udah mau 9 tahun. Mau 9 atau mau 10? Lupa sih. Ya pokoknya nggak usah diinget itu kan, karena yang terpenting adalah gimana kita bisa berbakti sama suami, bisa taat gitu kan. Jadi kalau aku sih alhamdulillah bersyukur banget lah Allah kasih jodoh. Apalagi di awalnya kan waktu itu kita belum sama-sama kenal, 2 bulan kenal langsung nikah gitu. Jadi ya ini alhamdulillah lah, ini hadiah dari Allah yang terbaik. Semoga ya sampai surganya Allah nanti selalu dikumpulin. Mau nambah kan? Satu Apaan? Anak. nambah apaan tuh? Aku sampai Iya. nengok nambah apaan. Ustaz, wacana Ya, anak untuk kalau buat mau sekolah. kalau mau nambah anak insya Allah, Insya Allah. kita udah punya niat pengen. Kalaupun Yang perempuan. mau dikasih, maunya sih kalau boleh nawar ya Allah perempuan. Kenapa? Karena kurang perempuan. Kan Hah? anaknya 3 laki-laki semua. Jadi saya tidak ingin dia merasa lebih cantik daripada kami di tengah keluarga. Jadi harus ada saingannya, yaitu anak-anak perempuan yang mudah-mudahan dikasih sama Allah. Amin. Itu pas kemarin-kemarin udah mau si Dede udah gede ya. Udah 2 tahun, mungkin di tahun ketiga kali ya mudah-mudahan. Jadi adik yang Jaraknya sekarang nggak nih terlalu jauh. masih kecil, kalau udah tahun depan kan udah paham bagaimana ngejagain adiknya lagi nanti gitu. Program Insya Allah mungkin program ya, karena kan dokter juga udah menyatakan kalau nggak program rasanya memang berat gitu. Jadi harus program. Ustaz, wacana anak mau sekolah lagi lanjut Sultan gimana Ustaz? Insya Allah sih pesantren, tapi sekarang ini kan pesantren juga masih tutup gitu ya, di ajaran baru juga masih belum tahu kapan dibuka, kapan akan masuk lagi. Nah, jadi kita masih menunggu keputusan dari pemerintah kapan anak-anak bisa beraktivitas seperti biasa. Kalaupun dibuka ada kekhawatiran nggak? Tetap menyekolahkan Manusiawi ya, khawatir itu saya pikir sifat manusia. Ketika ada sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, lalu muncul rasa itu, saya pikir itu manusiawi. Tapi ketakutan yang berlebihan ini juga jangan sampai terjadi, karena bahaya kepada diri kita, fisik kita, atau pikiran kita, yang akhirnya membuat penyakit-penyakit yang tadinya pada sembunyi nongol semua nih. Yang darah tinggi, yang jantung, yang asam lambung, macam-macam. Kata dokter begitu obatnya. Jangan khawatir, jangan stres. berarti nggak mempermasalahkan ya kalau Sultan bakal Kalau memang pemerintah sudah membolehkan, lalu Sudah dinyatakan prosedurnya aman ya. juga sudah benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, terus amannya juga insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud, ya kenapa tidak gitu. Kasihan juga anak-anak di rumah, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan seperti di sekolah. Apalagi yang ngajarin emaknya, bapaknya. Nggak boleh kan marah dikit, anak ngambek, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau omelin, emaknya di samping, awas jangan ngomel, anak-anak jangan omelin. Akhirnya yaudah deh lu aja ngajarin gitu. Ngelihat dia ngajarin, kita gemes sendiri. Jadi pasti beda gitu ya, ngajarin orang tua kepada anak dengan guru kepada anak didiknya. mungkin paling stres pelajarannya sedikit. Kalau Sultan mah masih TK, sebenarnya kan yang paling susahnya itu ngajarin dia nih untuk mau baca tulis. Karena dia biasanya, apalagi dia mikirnya orang tuanya nih, pokoknya nanti dia gaya gini, gaya gitu bikin pusing kita, nanti nggak jadi belajar ujung-ujungnya gitu. Nah, saya sebagai ibunya nggak patah semangat. Oke, mau main apa dulu? Abis main, yuk kita belajar lagi. Jadi kayak nulis tuh per
kata doang tapi harus main dulu. Nah itu yang bikin capek kan, jadi berjam-jam kita belajar, ya mau gimana ya kondisinya begini, jadi mau nggak mau kan kita juga butuh ekstra sabar gitu ngajarin anak. Ya mindsetnya sih aku gimana caranya ini anak setiap hari tetap dapat pembelajaran, jadi nggak lost kayak liburan terus panjang gitu. Kalau Ustadz ngajarinnya agak kesel. Kalau Itu Ustadz- bedanya saya sama April. April itu selalu punya metode untuk menarik ulur. Kalau saya nggak, duduk. Ini apa? Baca. Nggak mau. Ini apa? Baca. Kalau nggak baca nanti nggak diajak ya. Jadi lebih kayak militer. Mungkin laki-laki ya ngerasa bahwa gue maunya cepet gitu loh. Gue maunya selesai cepet, habis itu gue mau kegiatan lagi, gue mau aktivitas lagi. Beda sama perempuan, beda sama kaum ibu. Dia benar-benar pakai hatinya, nuraninya. Ya kadang-kadang bikin kita juga, ya Allah lama amat ini belajarnya ya. Ngajarin begini doang sampai sejam 2 jam. Nah kembali lagi ya sebagai laki-laki memang benar tugasnya adalah cari duit, cari nafkah, keluar rumah. Untuk anak-anak inilah madrasah ya. Ibu kita semua adalah madrasah yang pertama yang sabarnya luar biasa ngajarin anak. Oke, Mandip, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama abang-abang semua. Ya Allah. Oh iya apa? Oh.